Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 model pembelajaran aktif. Yang pertama ada exam plus, non-exam plus. Model ini sangat cocok untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Sesuai namanya, guru menyiapkan gambar-gambar yang merupakan contoh dan bukan contoh dari konsep tertentu. Langkahnya cukup sederhana. Pertama, guru menampilkan gambar sesuai tujuan pembelajaran, lalu siswa diminta mengamati dan menganalisis gambar tersebut. Selanjutnya, siswa berdiskusi dalam kelompok kecil, mencatat hasil diskusinya, dan kemudian mempresentasikannya ke kelas. Setelah itu, guru memberi klarifikasi, meluruskan miskonsepsi, dan menyampaikan inti materi berdasarkan hasil diskusi siswa. Model ini berbasis teori konstruktivisme, di mana siswa aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman belajar langsung dan kolaboratif. Dengan exam plus non-exam plus, pembelajaran jadi lebih aktif, menyenangkan, dan bermakna. Pembelajaran yang kedua itu bernama Number Heads Together atau kepala bernomor dari Spencer Kagan. Model ini sangat bagus untuk meningkatkan tanggung jawab individu dalam kerja kelompok. Caranya, guru membagi siswa ke dalam kelompok dan setiap anggota diberi nomor. Kemudian, guru memberikan soal. Siswa dalam kelompok harus bekerja sama mendiskusikan jawaban karena nanti salah satu dari mereka akan diminta menjawab secara acak berdasarkan nomor. Dengan begitu, semua anggota jadi aktif dan serius berdiskusi karena siapapun bisa ditunjuk mewakili kelompok. Nah, model ini berbasis teori belajar sosial yang percaya bahwa pemahaman berkembang lewat kolaborasi dan komunikasi antar siswa. Jadi, Number Heads Together ini cocok buat melatih kerjasama, tanggung jawab, dan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga ada role playing atau bermain peran. Dalam model ini, siswa tidak hanya duduk dan mendengarkan, tapi mereka aktif memerankan suatu tokoh atau situasi sesuai skenario yang disiapkan guru. Tujuannya supaya siswa bisa memahami materi dari sudut pandang yang berbeda dan mengalami langsung situasi tertentu. Model ini cocok buat pembelajaran yang ingin membentuk empati, komunikasi, dan pemahaman sosial. Karena siswa tidak cuma tahu secara teori, tapi benar-benar merasakan situasinya. Dengan pendekatan ini, suasana belajar menjadi lebih hidup dan bermakna. Dan tentu saja, semua siswa ikut terlibat, bukan cuma yang tampil, tapi juga yang mengamati dan berdiskusi setelahnya. Teori yang mendasari model ini adalah berasal dari teori pembelajaran humanistik dan konstruktivisme, terutama gagasan Carl Rogers, yang menekankan pembelajaran bermakna melalui pengalaman dan empati. Nah, model pembelajaran yang keempat itu ada group investigation. Di sini, siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelidiki suatu topik tertentu. Mereka mengumpulkan informasi, berdiskusi, dan menyusun kesimpulan dari temuannya. Serunya, tiap kelompok bisa menyelidiki aspek yang berbeda, jadi seluruh kelas saling melengkapi satu sama lain. Model ini bukan cuma melatih berpikir kritis dan kerjasama, tapi juga mendorong siswa aktif bertanya dan mencari jawaban, bukan hanya menerima materi dari guru saja. Cocok juga dipakai untuk pembelajaran berbasis proyek atau topik kompleks yang butuh sudut pandang beragam. Dengan group investigation, kelas jadi seperti tim peneliti muda yang siap menggali pengetahuan bersama. Adapun teori yang mendasarinya itu berakar dari teori konstruktivisme sosial milik Lev Vygotsky, di mana pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial dan kerjasama dalam konteks pembelajaran. Itulah debat model pembelajaran yang kelima yang akan kita bahas, yaitu salah satu model pembelajaran yang membuat kita thinking fast dan thinking smart. Dalam debat, siswa dibagi jadi 2 tim, yaitu pro dan kontra. Mereka mencari data, membangun argumen, dan saling menanggapi. Semuanya dilakukan dengan logika dan sopan santun. Model ini bukan soal siapa menang,
Tapi siapa yang mampu berpikir kritis, menyampaikan gagasan dengan jelas, dan mendengarkan lawan bicara dengan kepala dingin. Debat juga melatih menjadi komunikator yang percaya diri dan berpikiran terbuka. Cocok juga buat membahas isu-isu kontroversial di kelas, mulai dari lingkungan, sosial, sampai budaya. Adapun teori yang mendasarinya itu didukung oleh teori konstruktivisme dan humanisme, di mana pembelajaran dianggap sebagai proses aktif dan dialogis melalui debat. Siswa tidak hanya memahami materi, tetapi juga membentuk sikap dan keterampilan komunikasi.